Bab 405. Liana Yu yang tidak tahu malu. Deskarman mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Qin." Davison Su, yang berada di samping, berlari menghampirinya dan bertanya, "Guru, apakah kamu ingin pergi ke Sekte Qin? Bisakah aku menjadi wakil dari ketua sekte?" "Aku rasa aku bisa." Eric Qin memutar bola matanya dan berkata, "Jika kamu menjadi wakil dari ketua sekte, bukankah nanti di seluruh Sekte Qin akan mengeluarkan orang-orang yang tidak berbakat?" Setelah mengatakan ini, Eric Qin berhenti, lalu melanjutkan, "Tetapi ini juga merupakan ide yang bagus. Jika ribuan orang berkumpul bersamanya sebelum pertempuran, pemandangannya akan sangat luar biasa." Pada saat ini, ketua berjalan masuk dari luar pintu. Setelah melihat ketua, Davison Su dan Deskarman secara sadar berjalan ke samping, lalu membungkuk dan berkata, "Selamat datang ketua." Ketua mengabaikannya, dia menatap Eric Qin dan berkata, "Ikutlah denganku." "Baik." Eric Qin menyetujuinya. Dia mengikuti ketua berjalan keluar dari rumah tetuanya, lalu melewati banyak gang kecil dan akhirnya tiba di sebuah apotek. "Aku akan menyerahkan tempat ini padamu." Ketua menunjuk ke apotek penyulingan yang besar ini, "Jika kamu butuh sesuatu, beritahu mereka." Eric Qin mengangguk dan berkata, "Baik, tidak masalah." Ketua bergumam kecil, lalu berbalik dan pergi dari sini. Ada puluhan orang yang bekerja di sini, semuanya adalah bocah pembuat obat yang dipilih dengan cermat oleh kediaman Dewa Pengobatan. Dan salah satunya, ternyata adalah Agnes Lin. Dia terjebak di dalam kerumunan dan terus mengedipkan matanya pada Eric Qin. Eric Qin tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak membutuhkan begitu banyak orang, kalian semua pergilah, hanya Agnes Lin saja yang tidak perlu pergi." "Sesepuh Qin, kami." Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ucapan mereka dipotong oleh lambaian tangan Eric Qin. Bocah pembuat obat merasa sedikit tidak senang di hati mereka. Bagi mereka, bisa berada di sisi Eric Qin secara alami akan mendapatkan banyak manfaat. Sekarang mereka diusir dan semua orang terus mengeluh. "Hei, atas dasar apa Agnes Lin tidak perlu pergi? Tetapi kita yang harus pergi. Bukankah hanya karena Agnes Lin terlihat lebih cantik?" "Hei, kamu tahu apa? Agnes Lin itu adalah adik iparnya Eric Qin." Ada beberapa gadis yang terus mengeluh. Di dalam apotek, Eric Qin mengajak Agnes Lin berkeliling. Dia harus mengatakan bahwa apotek penyulingan ini dilengkapi dengan alat yang sangat baik, ada lebih dari 20 tungku penyulingan dan ada bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Agnes Lin mengikuti Eric Qin dari belakang dan berkata, "Eric Qin, aku telah mendengar semuanya, kamu melukai Jacksu dan membunuh Simon Zhou. Sekarang ada banyak orang yang menyebarkan namamu." Eric Qin tidak mengucapkan sepatah kata pun, pikirannya terfokus pada pemurnian obat. "Aku akan diam-diam memberitahumu satu hal." Agnes Lin berbisik di samping Eric Qin, "Kakakku dan ibuku, sekarang sangat menyesal, ketika kali ini aku dipilih menjadi bocah pembuat obat, ibuku bahkan mengingatkanku untuk menjalin hubungan yang baik denganmu, Bahkan apa?" Eric Qin menatapnya. Agnes Lin berkata dengan malu-malu, "Maksud ibuku adalah dia ingin aku membicarakan hal-hal yang baik denganmu dan melihat apakah aku bisa membuat hubunganmu dengan kakakku membaik." Eric Qin mencibir, "Lalu, jika tidak berhasil, dia pasti juga menyuruhmu untuk menyerahkan tubuhmu, kan?" Agnes Lin terkejut dan berkata dengan heran, "Bagaimana kamu bisa tahu?" "Aku mengetahui dengan jelas bagaimana sifat kakakmu dan ibumu." Eric Qin mendengus dingin. Dapat dikatakan bahwa Eric Qin sangat muak dengan orang seperti mereka. "Jangan membicarakan hal ini lagi, pergilah ke gudang dan ambilkan aku beberapa bahan obat." Eric Qin menulis nama beberapa obat di atas kertas dan menyerahkannya kepada Agnes Lin. Agnes Lin lebih pintar daripada Alicia Lin dan karena fisiknya yang spesial, saat ini dia telah berubah menjadi lebih baik dan juga pintar dalam melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia masuk dengan membawa bahan obat. "Kamu sudah bisa keluar." Eric Qin melambaikan tangannya setelah menerima obat. "Oh, aku akan tinggal di sini, sekalian bisa belajar darimu," kata Agnes Lin sambil menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Eric Qin berpikir sejenak dan setuju, "Baik, tetapi kamu harus benar-benar tenang." "Pasti."
Agnes Lin dengan cepat menyetujuinya. Pada malam saat Eric Kin meninggalkan kota B, puluhan orang kembali meninggal di dalam kota B. Selain kota B, situasi ini juga menyebar ke provinsi dan kota sekitarnya. Dan para korban ini memiliki satu ciri, yaitu anak dari keluarga besar, atau jenius dari keluarga seni bela diri. Di bawah situasi ini, Asosiasi Budo Kyoto berada di bawah tekanan yang luar biasa. Kantor keamanan dan pemerintah daerah juga memberikan tekanan pada Asosiasi Budo Kota B. Di mana Eric Kin sekarang? Samuel bertanya dengan santai di kantor dewan. Asisten di sebelahnya dengan cepat berkata, kemarin dia meninggalkan kota B dan pergi ke kediaman Dewa Pengobatan. Samuel mengerutkan keningnya dan berkata, artinya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Eric Kin. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, kata asisten. Samuel sedikit tidak terima, dia tidak sabar untuk segera menangkap ekor kecil Eric Kin dan melemparkannya ke dalam penjara. Apakah orang-orang yang kamu kirim memiliki kemajuan? Samuel terus bertanya. Asisten tersenyum pahit, tidak, mereka bahkan tidak dapat memeriksa kamera pengawas, pihak lain menggunakan metode yang aneh. Samuel menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkinkah seseorang dari luar negeri masuk ke negara ini? Setelah berpikir sejenak, Samuel tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Di dalam kediaman Dewa Pengobatan, Eric Kin memegang api spiritual dan mengakrabkan dirinya dengan pengendalian api. Ini adalah sebuah kesempatan bagi Eric Kin, dia harus menang. Oleh karena itu, Eric Kin bermaksud untuk menyempurnakan sebuah pil mujarab, hanya dengan cara ini dia bisa menang 100%. Pil mujarab membutuhkan bahan yang sangat keras, seperti jantung monster bawah laut, darah superior master dan lain-lain. Di dunia, hanya ada segelintir orang yang mampu mengolah bahan obat ini dan dalam 50 tahun terakhir, sudah tidak ada pil mujarab. Agnes Lin yang berada di samping melihat api di tangan Eric Kin dengan kegembiraan yang tak bisa terlukiskan. Tetapi karena Eric Kin menolak untuk membiarkan dia berbicara, jadi dia hanya bisa menahannya. Dia menghabiskan sepanjang hari di dalam apotek penyulingan dan di malam hari, Eric Kin keluar dari apotek penyulingan. Wah, ternyata kamu bisa mengendalikan api spiritualnya. Agnes Lin yang telah menahan diri selama seharian, akhirnya dapat mengucapkan kalimat ini. Selain ketua, aku belum pernah melihat orang kedua yang bisa mengendalikan api spiritual. Eric Kin meliriknya dan berkata, ada terlalu banyak hal yang tidak kamu ketahui. Begitu keduanya berjalan keluar dari apotek penyulingan, mereka bertemu dengan seseorang yang tidak ingin dilihat Eric Kin. Orang ini tidak lain adalah ibu dari Agnes Lin, Liana Yu. Setelah melihat Eric Kin, Liana Yu berkata dengan sedikit genit, Eric, kamu sudah sibuk seharian, kamu pasti lelah, kan? Eric Kin berkata dengan wajah dingin, apakah kamu sedang memanggilku? Sambil berbicara, aura di tubuh Eric Kin tiba-tiba meledak. Tekanan yang menakutkan di tubuhnya langsung membuat panik Liana Yu, dia berkata dengan canggung, Sesepuh Kin. Eric Kin mendengus dingin, lalu berbalik untuk pergi. Liana Yu mengertakkan gigi, lalu menyusulnya dan berkata, Sesepuh Kin, bagaimana jika kamu pergi ke tempatku untuk makan malam bersama? Malam ini aku membuat tulang iga asam manis kesukaanmu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.